seperti udang itu kan ada masanya untuk ganti. Oke teman-teman, kembali lagi di channel YouTube-nya Gresik Pos. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan bincang santai, dan kebetulan kita hari ini lagi berkunjung ke Desa Purwodadi, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Gresik, untuk melihat dan juga mengetahui proses ataupun pembibitan udang fanami. Nah, ya kita seperti yang kita ketahui, ini Desa Purwodadi ini merupakan salah satu desa yang potensial untuk pembibitan udang fanami. Nah, nanti kita akan coba berbincang ya dengan narasumber kita. Ini ada dua. Ini yang pertama dari Pak Kasta ya, selaku Kepala Desa Purwodadi, dan juga ada Pak Said, salah satu pengelola dan juga untuk pembibitan udang fanami ini. Ya, nanti kita akan membicarakan seputar pembibitan udang fanami dan juga sampai mungkin di pemasarannya ya, selama ini itu di mana saja. Karena ya yang kita tahu kan bahwa biasanya petani itu kan belinya itu, kalau yang rata-rata daerah di Gresik itu kalau daerah Duduk Sampean itu kan biasanya di Lamongan. Kebanyakan sih di Lamongan, cuma kan asal muasalnya ternyata kan dari Sedayu sendiri atau di Gresik sendiri kan sebenarnya kan ada untuk ininya gitu. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh iya, Pak. Sama Pak Said ya. Ya. Terima kasih kita sudah diizinkan untuk melakukan liputan dan juga bincang santai Pak kita Pak. Jadi nanti biar teman-teman yang di rumah dan juga masyarakat terutama daerah Gresik kan biar tahu juga Pak potensi di daerah Purwodadi ya, Desa Purwodadi ini ternyata ada potensi untuk pembibitan udang fanami. Mungkin dari saya dulu ya. Monggo dari Pak Kasta selaku Kepala Desa. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Pak Dr. Andes Kastar. Saya selaku Kepala Desa Purwodadi, di mana masyarakat kami adalah kebanyakan petani tokolan udang fanami. Nah, untuk itu pemrosesannya nanti biar diterangkan oleh dari pihak petani, yaitu Bapak Insinyur Said, karena merupakan suatu petani penggelondong langsung. Nah, untuk itu kami selaku kepala desa menerangkan bahwa kalau Desa Purwodadi ini banyak sangat yang petaninya petani gelondongan fanami. Nah, untuk itu langsung saya menyapa Pak Insinyur Said. Pak Insinyur Said, mari diterangkan ya. Monggo. Pak Said untuk perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Pak Said. Saya penduduk Purwodadi. Saya adalah salah satu pengelola usaha pembibitan udang fanami di Desa Purwodadi. Saya itu salah satu. Jadi di Purwodadi ini banyak sekali pelaku-pelaku pengusaha penggelondong fanami. Kalau jumlah total petak di Desa Purwodadi ini ada lebih dari 200. 200 petak nggih Pak nggih? Ya, 200 petak. Dan proses penggelondongan ini, jadi kita mempersiapkan lahan, ngisi air asin. Terus ketika udang yang dari bibit itu ketika sudah umur 3 hari, itu air di petaan itu kita masuki air tawar. Dimasukin air dan masa umur panen biasanya kalau rame kita 1 minggu sudah panen Pak. 1 minggu sudah panen. Kalau kondisi sepi bisa lebih dari 1 minggu. Dan salah satu daerah pemasaran itu daerah Lamongan, daerah Tuban, daerah Sidoarjo, Bangil, juga Pasuruan.
Untuk daerah pemasaran Lamongan itu tergantung dari kondisi Pak, kondisi musim hujan, karena Musim ya. Nggih. Lamongan tidak ada sumur bor. Jadi ketika sudah hujan dan tambak-tambak itu sudah mendapatkan air Air. dari hujan, saat itu orang-orang petani-petani tambak dari Lamongan itu akan mencari bibit, salah satunya di Sedayu. Di Sedayu. Nggih. Lah, Terus untuk kalau ketika masa penanaman padi, kalau Lamongan itu proses tanam padi itu biasanya bulan April sampai Juni, Pak. April sampai Nah, Juni. saat nggih. itu daerah pemasaran yang masuk itu ke arah Sidoarjo, Bangil dan Pasuruan. Sidoarjo, Gitu. Bangil, Pasuruan. Nggih. Pasuruan. Nah, kalau untuk ini, Pak, sudah berapa lama untuk mengelola ataupun istilahnya pembudidaya ini, Pak Said? Saya pengelola pembudidaya ini sejak tahun 98. Ketika 98. itu masih udang windu, Pak. Udang windu. Udang windu, Nggih. ya. Setelah udang windu itu tidak menjanjikan secara ekonomis karena faktor dari bibit itu Sudah kandungan penyakit. sudah membawa penyakit. Nggih. Akhirnya dari usaha pemerintah ada jenis baru yaitu Fanami. Nggih. Berarti kan untuk Fanami ini, Pak, misalnya satu petak itu rata-rata berapa yang diisi, berapa gitu, Pak, sampai berapa yang dipanen? Ekor. Nggih, berapa ekor? Jadi Kalau kalau hitungannya. biasanya satu petak itu paling ukuran 25 kali 25 meter. 25 kali 2 meter. Itu bisa diisi sekitar 1,5 juta sampai 1,5 juta ekor. 1 sampai 1,5 juta. Nggih. Terus untuk nanti ini, Pak, ketika sudah 7 hari kan, terus nanti prosesnya itu seperti apa, Pak? Jadi setelah pasca panen itu, terus nanti seperti apa sampai dengan Dikemas. Iya, dikemasnya itu bisa Jadi dijelaskan, Pak? ketika dari tambak itu kita desel airnya itu keluar dengan posisi lahan itu harus miring di daerah penangkapan di penangkapan ikan itu. Penangkapan, Jadi airnya iya. itu nanti bisa tuntas habis semua. Jadi ini nanti ketika itu otomatis air itu diperangkap seperti seser besar itu. Nggih, nggih. Terus diambili secara sedikit demi sedikit, ketika sudah masuk terus dimasukkan tanjaran untuk dibersihkan, Pak. Nggih, nggih. Setelah selesai semua itu baru proses pengemasan Pengemasan. dengan sistem ditakar, Pak. Nah, Oh, ditakar, nggih. ditakar, ikannya itu ditakar gitu. Iya, iya, iya. Kalau ke Pak Lurah ini, Iya. kalau dari pemerintah desa sendiri, Pak, ini kan juga istilahnya potensi kan banyak, Iya, iya. banyak warganya kan yang menggeluti di pembibitan ini. Nah, Iya. kalau dari pemerintah sendiri supportnya seperti apa, Pak, untuk dari pemerintah, Pak? Kami sendiri dari pemerintah desa sangat mendukung. Kemudian kami ini juga istilahnya ada sebagian minta pembinaan, tetapi masa-masa sekarang ini setelah adanya pandemi COVID nggih. pandemi ini ya vakum, kegiatan tidak bisa realisasi. Nggih. Nah, sedangkan pengajuan dari desa sendiri untuk pemerintah daerah dan sama pusat ini masih kurang ada perhatian. Masalahnya apa? Masyarakat kami yang punya potensi demikian ini pengembangannya itu kalau pemasarannya musim kemarau yang paling susah. Yang sulit, Pak, ya. Nah, sulit. Nggih. Padahal sedangkan seluruh Indonesia ini tidak mungkin mengalami surut atau kemarau itu kan nggak mungkin. Iya. Di daerah Kalimantan misalnya ya, itu kan masih bisa tambak-tambak Kalimantan itu diisi waktu, kalau di sini kemarau. Itu gitu lah. Ini kami mengharapkan dari pemerintah desa bisa direspon untuk pemerintah daerah ataupun pusat, yang mana
tokolan Fanami ini bisa dipasarkan bukan hanya di wilayah tertentu, tapi mudah-mudahan sampai di tingkat nasional. Iya. Bisa jadi dibawa ke Sulawesi, ke Kalimantan, luar pulau lah ini. Iya, Makanya saya harapkan lewat dengan media Gresik Pos ini, kami berharap pemerintah desa untuk Gresik Pos ini bisa mengatasi persoalan-persoalan yang ada di desa ini, itu gitu. Ya, jadi kita coba ini sih Pak, menginformasikan kan, nanti memang kan harapan dari para petani pembibit itu juga sama dari desa kan, biar nanti bisa didengar gitu kan. Jadi kan kita coba menyampaikan apa-apa yang menjadi istilahnya keluhan gitu kan, terus biar nanti ada titik temu kan, solusi yang mungkin bisa diberikan ke tim. Kalau mengenai pupuk nih Pak, nah itu saya nambahi tadi Mas. Nggih. Lah ini harapannya petani itu gini Pak. Jadi ketika saat rame Pak ya, itu yang membutuhkan itu banyak. Lah otomatis sering yang nggak dapat bagian meskipun beli. Lah saya harapkan itu dari pihak terkait masalah perikanan itu mengusahakan pembibitan itu, bantuan pembibitan untuk petani, agar ketika petani di saat-saat rame yang berbarengan dengan Lamongan itu, petani itu bisa tebar tepat waktu. Jadi butuh bantuan bibit untuk petani. Nah, sekaligus ini, kalau masalah tentang penggelondong ikan Fanami waktu kecil ini tidak seberapa butuh pupuk. Tetapi kalau pembesarannya itu sangat membutuhkan ini. Nah, langkah-langkah pemerintah daerah ini kok ternyata tidak ada respon sama sekali dengan kebutuhan yang dibutuhkan petani. Nah, itu loh, nggak ada sama sekali. Nah, ini mohon diperhatikan sangat keluhan dari petani ini. Masa industrinya di Gresik, tapi Gresik tidak menikmati apa-apa. Ibarat kita ini marung tapi kelaparan sendiri. Kan aneh itu. Makanya ini mohon benar-benar ada respon, dan lewat media inilah mudah-mudahan masyarakat kami bisa dibantu dan direspon apa yang menjadi kehendak semua petani. Terima kasih Pak. Kalau ini lagi ke Pak Said ini Pak ya, selaku pengelola ini Pak. Jadi selama ini Pak, untuk kendala ataupun kendala yang dihadapi apa Pak untuk pembibitan ini, pembibitan udang Fanami ini Pak? Kendala itu di pengadaan ketika ramai. Pengadaan. Jadi belum bisa memenuhi kebutuhan. Terus kalau misalnya musim, pengaruh nggak Pak? Musim misalnya kemarau atau penghujan sangat itu pengaruh ya. Ketika musim kemarau otomatis daerah wilayah pemasaran itu berkurang. Kalau geografisnya Lamongan kan ketika kemarau dia sudah gak tebar ikan lagi, ganti tanaman padi. Lah otomatis orang petani-petani Lamongan sudah tidak membutuhkan Fanami. Lah saat itu pemasaran sudah pindah ke Sidoarjo, Pasuruan, Bangil. Nah biasanya kalau petani Lamongan itu sudah tidak membutuhkan, harga itu sangat jatuh, sangat murah gitu. Sangat murah. Kalau Sidoarjo kan dia kan untuk istilahnya air tambak itu kan ngikuti pasang surut air laut. Jadi tinggal buka pintu airnya saja. Jadi masih bisa terus lah Pak bisa terus. Kalau tapi Sidoarjo untuk wilayah yang kontinu itu di saat kemarau Sidoarjo juga tetap butuh. Kalau ini sendiri Pak, mengenai dari pembibitan awal itu yang selama ini pernah nggak dari mungkin dari dinas terkait ataupun dari pemerintah itu sudah pernah nggak ada bantuan atau apa? Kemarin itu pernah ada pendataan Pak, bahasanya itu bantuan dari pemerintah. Waktu itu setelah udang Fanami ini agak mengalami kemunduran, banyak penyakitnya, kena virus.
itu katanya ada, yaitu ikan apa udang jerebung, tetapi tidak kunjung datang. Itu gitu. Sudah pendataan waktu itu dari pusat, malah kebetulan waktu itu dari daerah Semarang yang mendata. Itu gitu. Nah, terus akhir-akhir ini tidak ada beritanya sama sekali. Nah, itu. Nah, mohon diperhatikan apa yang menjadi keluhannya lagi, Pak, yaitu kalau misalnya udang Panami ini sudah mulai kena virus atau kena penyakit, misalnya beralih ke udang yang lain itu yang anti penyakit. Itu gitu harapan kami. Bagaimana supaya produktivitas tetap unggul, kemudian ekonomi di daerah kami ini bisa tercukupi semua. Itu. Ya. Nah, ini kembali lagi ke Pak Said ini. Pertanyaan mendasar sih Pak. Ini apa? Pak Said kok kenapa dari awal ya itu kok pengen di pembibitan ini Pak? Apa dari dulu dari bapaknya Pak Said atau gimana Pak awalnya Pak? Mungkin bisa cerita juga Pak. Kalau ayah saya dulu petani tambak besaran. Terus sebenarnya orang Purwodadi ini bukan istilahnya itu yang pemain pertama di pembibitan. Sebenarnya yang ngawali itu daerah Betoyo. Yang sekarang yang sekitar JP. Lah setelah di situ untuk proyek industri, otomatis sana tutup. Saat itu di Purwodadi sudah ada. Akhirnya sana tutup total. Orang-orang sana justru nyari lahan sini, mengembang. Terus kondisinya enak di sini. Sana kan mengandalkan air laut. Jadi kadar garam ketika tebar dan panen itu tetap sama, asin. Tapi kalau di sini sumber air ada dua, air asin dan air tawar. Jadi ketika untuk masuk wilayah tambak yang air tawar dari Sedayu itu ketika panen itu kondisi airnya sudah payo. Gitu. Nah, terus untuk ini Pak, mungkin dari ada nggak nanti istilahnya misalnya nih dari teman-teman yang muda ya kan pengen belajar atau apa, ada ini nggak Pak hal yang disampaikan untuk teman-teman bagi yang berminat. Nah, terutama atau yang dari desa sini, dari pemuda sini itu Pak, monggo Pak, untuk biar nanti kan ini kan biar tetap terus kan untuk pembibitan ini. Ya, kami tetap terbuka apabila ada generasi penerus untuk bagi pengalaman. Itu saya siap untuk membantu. Itu mulai proses pengelolaan dan cara pemilihan bibit. Itu kami siap. Tapi rata-rata di sini itu otodidak. Jadi ketika dia terjun itu semula dia bekerja di situ. Jadi secara langsung dia itu tahu prosesnya dari praktek. Langsung praktek. Jadi rata-rata sudah pinter. Iya, tinggal nunggu nasib. Rezekinya api apa enggak gitu aja gitu. Karena gini Mas ya. Air itu ketika dimasuki meskipun bibitnya bagus, tapi ketika air itu berlendir, ketika bibit itu ditebar Mas, kecantol lendir itu tersangkut akhirnya mati. Jadi makanya kenapa tambak seperti ini tidak membutuhkan bibit, nggak membutuhkan pupuk untuk, karena sangat pengaruh sekali ketika permukaan itu melendir, akhirnya bibit itu kecantol di situ. Jadi nanti nggak bisa berkembang malah Pak ya, jadi mati kan ya nanti. Nah, untuk Pak Lurah ini untuk apa? Tadi kan sudah istilahnya sedikit harapan Pak untuk pemerintahan. Nanti apa kalau dari pemerintah sendiri ke depan Pak, apa yang di ini kan apa sudah ada paguyubannya atau gimana Pak untuk petani? Kalau petani udang pembibitan udang Panami ini Pak,
Itu rata-rata sudah menjadi bakat, kemudian waktu itu ya masih mandiri semua. Mandiri. Nah, belum dibentuk kelompok, kemudian cara pemasarannya secara kolektif dijadikan satu, itu belum ada persatuannya seperti itu. Nah, jadi rata-rata misalnya Pak Said punya pelanggan sendiri, Pak Haji Bahkan punya pelanggan sendiri, Pak Bakti punya pelanggan sendiri, Pak Haji itu Nasuhi itu juga punya pelanggan sendiri. Nah, harapan kami kalau di waktu rame aja enggak masalah, Pak. Semua pelanggannya sampai bertumpang-tumpang itu, enggak sampai enggak bisa melayani. Tapi waktu ketika kemarau, ini supaya produksi tetap jalan dan pemasarannya juga seimbang gitu loh. Tidak ada kesulitan. Nah, itu gitu loh. Harapan kami itu gitu. Jadi produktivitas gelondongan Fanami ini itu tetap berjalan. Itu gitu loh. Harapan kami itu, Pak. Jadi harapannya itu ya, biar istilahnya semua petani yang pembibitan ini biar tetap bisa istilahnya menjual ya, Pak ya. Nanti rata-rata kalau semua jeragan-jeragan Fanami ini kalau waktu panen itu bisa membawa tenaga kerja. Tenaga kerja itu paling enggak masa satu panennya misalnya 1 petak bisa jadi orang 10 yang ikut. Ada yang cari air yang bagian menuang, ada yang nyempling, dan ada juga yang menghitung sistem jedurannya itu gitu. Nah, dan lebih-lebih pendegonya yang merawat itu gitu. Merawat itu ada juga. Kadang berapa petak 1 orang, itu ada 5 petak 1 orang, 6 petak 1 orang, nah itu gitu. Padahal pemetakannya banyak, nah itu gitu loh. Untuk itu yang saya harapkan ada waktu pemasaran ketika kemarau itu aja. Iya. Kalau masa rendengan atau lamungan sudah ada hujan, ada air, sudah kewalahan itu. Itu gitu. Malah kurang-kurang, Pak. Malah kurang-kurang, nah itu. Iya itu. Terima kasih. Kalau dari Pak Said sendiri, Pak Said, selaku istilahnya petani dan juga pengelola untuk pembibit, apa Pak harapan yang ingin disampaikan, Pak? Harapan yang saya inginkan karena udang Fanami ini sudah membawa masalah. Jadi istilah proses pembuatan benur dari telur atau nobli menuju ke ini benurnya itu sering terjadi kegagalan panen karena udangnya itu nggak mau makan. Lah itu salah satu berarti ini sudah menandakan kalau induk itu sudah membawa penyakit. Dan kalau menurut ilmu perikanan, suatu seperti udang itu kan ada masanya untuk ganti. Jadi suatu saat itu akan membawa penyakitnya ada di induknya, berarti otomatis ini harus ditemukan jenis udang baru. Seperti dulu waktu Windu mengalami kendala, akhirnya ke Fanami. Fanami ini seharusnya sudah lama harus ganti. Ada lagi ya varietas baru ya. Karena pengalaman yang dulu banyak pelaku penggelondongan udang Windu itu banyak yang bangkrut. Di situ karena faktor dari bibit. Lah ini sendiri Fanami ini sepertinya mengalami seperti itu. Lebih-lebih tahun kemarin yang luar biasa. Gitu. Harusnya istilahnya ada yang baru ya, Pak ya. Varietas baru lagi ya. Seperti padi itu kan selalu ada varietas baru terus. Ini padi ini kena serangan penyakit, akhirnya diganti ada yang baru lagi. Lah untuk Fanami ini kok tetap aja sudah 10 tahun lebih seperti ini. Gitu. Ya ini terakhir Pak, mungkin dari Pak Lurah untuk ada pesan-pesan untuk petani atau misalnya untuk masyarakat, monggo. Ya, harapan kami petani ini meningkatkan kualitas tentang ilmu cara penggelondong, pengelola ikan. Ini diharapkan satu Pak,
harapan kami, yaitu ada pelatihan dan ada juga suatu penelitian. Bagaimana caranya udang ini tidak terserang virus atau penyakit. Itu yang utama. Kemudian cara pengelolaan sistem budidaya ini itu bagaimana diselidiki mulai dari lahan, terus masa pengisian air, kemudian masa penaburan benih, kemudian masa panen. Nah, ini supaya nanti paling tidak pemerintah tanggap agar benar-benar secara sistematis diberi kajian dan diberi penyuluhan yang sangat bagus. Itu gitu harapan kami, Pak. Itu aja, yang penting ada semua giat, semua ada respon dari pusat sampai ke bawah, dari bawah langsung ke pusat, ini sama sharing itu gitu. Benar-benar ya. Jadi itu ya teman-teman, harapan dari petani sendiri dan juga dari pihak desa ya selaku yang bisa menaungi para petani ini ya. Semoga tadi harapan-harapan itu bisa segera terwujud, karena kan memang ini juga sangat potensial gitu loh. Apalagi ini juga bisa menunjang perekonomian yang ada di masyarakat, terutama di Desa Purwodadi ya, Pak ya. Ya, terima kasih Pak Lurah sama Pak Said ya. Jadi kita juga tahu juga kan tentang pembibitan ini kan, ya meskipun ini cuma nggak lama juga kan, cuma sebentar, cuma kan ini kita sudah bisa paling nggak tahu kan, wawasan kita kan nambah lagi tentang pembibitan. Ya barangkali dari teman-teman nanti ingin belajar ataupun ingin tahu prosesnya ya monggo langsung datang ke Desa Purwodadi, Pak ya. Ya pun siapapun ya yang ingin belajar ataupun misalnya ingin tanya tentang pembibitan udang fanami gitu ya. Sekali lagi terima kasih Bapak-bapak ya. Nanti kita kalau misalnya nanti ada waktu lagi kita bisa sharing lagi, Pak. Jadi silakan. Ini kan biar yang teman-teman yang di rumah kan juga tahu, terutama di masyarakat Gresik kan tahu gitu loh, bahwa Desa Purwodadi ini memiliki potensi udang fanami, pembibitan udang fanami ya. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan channel YouTube-nya Gresik Pos ya. Sampai jumpa lagi ya, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe untuk di channel YouTube Gresik Pos. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.